wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ethnic Celebes. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat salah satu pusaka suku Kaili dari daerah Kulawi. Nah, Kulawi ini ada di sebelah selatannya Kota Palu. Berjarak kurang lebih ya hampir 80 sampai 100 kilo ya dari Kota Palu ke arah selatannya Kota Palu. Nah, jadi teman-teman, pusaka Guma dari Kulawi itu agak sedikit berbeda di handle-nya dengan pusaka Guma yang ada di daerah Lembah Palu ya. Nah, saya perlihatkan. Nah ini ciri khas dari Guma Kulawi. Ini dia bentuknya ini nanti tempat salisi, tempat rambut. Jadi ada kayu sepotong yang masuk, kemudian nanti rambut dililitkan di sini. Nah, itu rambut yang menurut kepercayaan, menurut kisah juga adalah rambut salisi ya, lawan yang telah dikalahkannya, seperti itu. Nah, cuma ini dikeluarkan sudah, nggak ada lagi. Jadi saya dapat seperti ini. Ya kalau teman-teman biasa menyebutnya handle lompo. Mungkin ada sahabat ada komen di bawah bisa menambahkan jenis handle ini namanya apa. Tapi teman-teman biasa menyebutnya jenis lompo. Jadi ada kalama, tinompo. Ya ini bentuknya lompo yang ada. Nanti akan dipasangkan rambut sini kalau sudah mengalahkan musuhnya dalam pertempuran, dipasangkanlah salisi rambut gitu. Nah, ini Guma. Nah, ini standarnya, pakem standar Guma. Dia agak melengkung sedikit. Nah, ini handle atau gagangnya, kemudian valombo, namanya ini valombo. Kemudian ini sumpa atau orang sana bilang humpa, ekornya ya, atau penutup ini warangkanya. Ini ada ukiran juga. Oke. Nah, ini bentuknya ciri khas dari guma-guma yang ada di dataran tinggi Kulawi. Oke, kita akan bahas bilah besinya ya. Nah, untuk lebih jelas kita dekatkan kameranya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, ini bilah besinya dari Guma yang tadi ya. Ini Guma jenis handle lompo dari Kulawi. Nah, kita lihat untuk jenis pamor, orang sini bilang namanya tenggora jenis pamor namanya tenggora. Artinya di sini kita lihat ada tiga garis pamor ya, tiga lapis lah. Ini dari sini, ini ke atas sampai ke ujung, kemudian ini dua, di atas lagi tiga, itu jelas. Nah, yang mengkilat itu biasanya teman-teman bilang bunga garam ya. Ada jenis material seperti ini yang namanya bunga garam. Oke, kemudian yang kedua ini bilah bajanya. Kita lihat bilah bajanya. Ini bilah baja, jadi jelas sekali ada pembatas antara bilah pamor dan bilah baja. Ini bilah bajanya sampai ke ujung ya. Nah, jadi untuk guma-guma tempur sendiri itu memang paling disukai adalah guma jenis pamor tenggora ini. Artinya
setelah Tava Birubu untuk pamor yang cantik. Nah, jadi pamor favorit juga yang ada di suku Kaili adalah pamor Tenggora ini. Kemudian Kalempangana ya secara umum ya. Jadi pamor Tenggora ini adalah salah satu pamor yang paling banyak disukai oleh suku Kaili di sini. Ya, kita lihat di baliknya ya seperti ini. Namanya pamor Tenggora. Nah, untuk jenis pamor Tenggora, jadi penyusun dari bilahnya ini sendiri, biasanya kita dapat guma itu non-taimpo ule atau baperut ular, jadi agak lengkung sedikit di sini. Nah, tapi untuk jenis pamor Tenggora sendiri, dia cenderung agak sedikit melebar perutnya ya, agak sedikit besar. Ya kurang lebih hampir sama dengan bilah tengahnya sini, walaupun ya agak sedikit kecil. Tapi khusus pamor Tenggora, nah bilahnya agak hampir sama dari pangkal hingga ke ujung ya, sampai ke sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kebanyakan kalau urat-urat atau pamor Kalempangana atau Serat Pinang, biasanya dia baperut ya, perutnya agak kentara, agak ramping lah. Nah, itu ini termasuk salah satu pamor favorit untuk orang-orang Kaili yang zaman dulu ya, saat memilih gumanya. Oke. Ya teman-teman, nah ini bagian tumpulnya ya, bagian tundunya, kalau orang sini bilang tundunya. Nah, ini bentuknya kebanyakan yang saya temui itu tidak rata. Jadi ada punggungnya seperti punggung kuda ya. Nah gitu. Nah ya tidak rata begini, sampai ke ujung. Nah tapi ada juga beberapa guma yang tundunya punggungnya ini rata. Nah seperti itu. Tapi kebanyakan yang seperti ini seperti punggung kuda. Nah, itulah ciri-ciri fisik dari bilah guma. Nah, artinya ini sebagai pengenalan, artinya bukan juga mengedukasi, artinya sharing lah. Nah, sambil kita belajar pelan-pelan tentang pusaka di tanah Kaili ya. Oke. Nah, kalau handle-nya ini handle kayu ya, bukan tanduk. Ya teman-teman, ini handle-nya kayu. Ini cuma sudah agak ya, kemarin sempat saya perbaiki sedikit karena rusak parah lah teman-teman. Ini hampir patah ya. Ya, jadi di pakem guma sendiri kebanyakan tanduk, tapi ada beberapa juga, artinya ini saya melihat originalnya. Nah ini termasuk original yang pakem kayu. Jadi entah bagaimana dulu ya, kehabisan tanduk atau bagaimana sehingga dibuatkan handle kayu. Lihat ini. Kalau dari sini di peksi ya, outingnya. Nah, ini masih lem tua, artinya masih pasak tua ya. Nah, jadi saya menganalisa ini masih gagang orinya, gagang aslinya saat pembuatan pertama. Jadi dia menggunakan handle kayu. Nah ini ada lubang ini. Itu tadi sempat saya bilang di awal, lubang ini adalah tempat nanti ada pasak kayu yang masuk. Nah, nanti ini agak masuk keluar sedikit kayunya, dan ini akan dibungkus dengan rambut. Kemudian dibungkus lagi dengan rambut, dan nanti keluar rambutnya seperti itu. Itu pertanda ya, artinya ciri khas dari guma-guma Kulawi. Ada beberapa juga yang berjengger di sini ada jenggernya. Nah itu lebih unik lagi, lebih cantik lagi.
Nah, artinya ini standar pakem guma yang ada di daerah Kulawi. Nah, ini ukirannya seperti ini. Ya, masih ukiran dulu ya. Ini digores pakai ujung pisau. Kayunya saya lihat kayaknya ini kayu piliu kayaknya, bukan pola. Bukan pola atau lepa. Ini kayu piliu agak keras. Nah. Oke. Nah, jadi ada kebanyakan teman-teman tanya, kenapa guma itu lebih panjang sarungnya dari bilahnya ya? Ya memang kenyataan hampir rata-rata saya temui seperti itu. Kecuali yang terpotong ya, terpotong sarungnya sudah rusak, kemudian dipotong ya jadi pendek. Tapi kebanyakan pakem original itu akan lebih panjang warangkanya daripada bilahnya. Coba teman-teman lihat ya. Ini masih pakem original. Nah, jadi space-nya ada sekitar 5 jari ya, atau 4 jari. Ini space-nya ada 4 jari dari bilahnya. Nah, saya pernah buka juga Valombo guma ini. Jadi ternyata yang digorok atau dikasih kosong space-nya itu sampai di sini. Nah, jadi bilah sampai sini. Nah, yang digores, dipahat lah di dalamnya istilahnya. Kosongnya sampai di sini. Ya, artinya itu ada filosofi tersendiri ya. Mungkin itu salah satu istilahnya sifat lah zaman dulu. Mungkin ada filosofi tersendiri. Mungkin untuk menjaga supaya bisa tidak bingung juga mau bilang. Artinya ada space lah. Jadi saat ada ilmu yang datang dari luar, dia bisa ada longgar masuk ke dalam. Jadi kadang-kadang ada juga ilmu yang membuat parang itu tidak bisa tercabut. Nah, gitu. Jadi makanya dia dikasih ruang untuk ada ruang kosong di dalam sini. Nah, supaya saat ilmu itu dipasang, ada ruang untuk bisa bernapas supaya bisa bergerak ini, bisa terlepas. Ya, seperti zaman dulu. Ya. Oke, teman-teman. Saya kira pembahasan singkat saya cukup sekian ya. Ya itulah, kita belajar sama-sama tentang pusaka yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.